Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Rian ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu pada tahun 2019. Rian ini merupakan mahasiswa di salah satu universitas swasta di Jakarta. Dan pada pendakian kali ini, Rian ditemani oleh dua temannya, yaitu Putra dan Andi. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Waktu itu mereka bertiga janjian di depan stasiun Pasar Senen pada jam 9 malam. Sambil menunggu si Putra yang belum datang, tiba-tiba Rian teringat kalau lupa bawa buah-buahan. Ya maklumlah, itu sudah menjadi kebiasaan Rian kalau naik gunung. Dia ini selalu membawa buah-buahan untuk melengkapi gizi. Sekitar 30 menit berlalu. Datanglah si Putra dengan keadaan yang ngos-ngosan. Karena Putra ini kejebak macet di jalan dan takut kalau sampai ketinggalan kereta. Setelah itu, mereka bertiga langsung masuk ke dalam stasiun dan mencari tempat duduk sesuai dengan nomor yang tertera di tiket. Beberapa menit kemudian, klakson kereta pun berbunyi. Itu bertanda bahwa kereta akan segera diberangkatkan. Bismillah, semoga pendakian kali ini lancar, ucap Rian dalam hati. Selama perjalanan di kereta itu, mereka saling bercerita tentang masa-masa perkuliahan dan sesekali flashback ke pendakian-pendakian sebelumnya. Sampai-sampai mereka bertiga tertidur pulas. Saat itu ketika di dalam kereta, masing-masing dari mereka mengalami mimpi buruk. Andi, dia bermimpi tiba-tiba ada sebuah kabut yang mengelilingi si Rian. Sampai akhirnya Rian menghilang di balik kabut tersebut. Dan Rian, dia juga bermimpi kalau Putra ini sedang dililit oleh akar pohon yang sangat besar. Sedangkan si Putra sendiri, dia bermimpi kalau di sekujur tubuhnya Andi ini dipenuhi dengan lintah. Saat itu, mereka bertiga tidak menceritakan mengenai mimpi buruk tersebut dan menganggap ya itu semua karena efek kecapean, serta mungkin itu hanyalah sebatas bunga tidur. Sekitar 7 jam lamanya, sampailah mereka di stasiun Solo Jebres. Di stasiun ini, mereka sudah janjian dengan mobil charteran yang akan mengantarkan mereka ke base camp Candi Ceto. Pada pendakian kali ini, mereka mendaki melalui jalur Candi Ceto. Sebelumnya mereka bertiga sudah pernah ke Gunung Lawu melalui jalur Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Sambil menunggu mobil charteran itu datang, mereka menunggunya di warung kopi yang berada tidak jauh dari stasiun. Ketika sedang menunggu, Rian kebelet buang air kecil dan menuju ke toilet umum. Ketika Rian keluar dari toilet umum, tiba-tiba ada seorang paruh baya sambil menggendong bakul. Dan ternyata orang paruh baya tersebut adalah nenek-nenek penjual buah. Saat itu nenek ini menawarkan jualannya, akan tetapi Rian menolak karena dompetnya ada di tas kecil yang ditinggal di warkop. Di saat Rian menolak itu, nenek-nenek tersebut tersenyum kepada Rian dan bicara sesuatu. Awakmu pasti bakal juput salak iki. Kamu pasti akan mengambil buah salak ini. Di saat itu juga, nenek-nenek ini langsung pergi meninggalkan Rian. Dan Rian menganggap nenek tua itu adalah pedagang di sekitaran stasiun Solo Jebres. Di saat yang bersamaan, Rian langsung menuju ke warkop dan menemui dua temannya tadi. Ketika sudah sampai di warkop, ternyata mobil charteran sudah sampai.
langsunglah si Putra, Rian, dan juga Andi memasukkan ransel ke dalam mobil tersebut. Perjalanan dari stasiun Jebres menuju ke basecamp Candi Ceto ini jaraknya kurang lebih 30 km dan memakan waktu sekitar 2-3 jam lamanya. "Tadi lu ke kamar mandi lama banget, Yan?" tanya Putra. "Iya, tadi ngantri banget, soalnya cuma 2 kamar mandi doang, Put," jawab Rian. Singkat cerita, di jam 7 pagi sampailah mereka di basecamp Candi Ceto. Di sini mereka langsung memesan sarapan dan juga packing ulang. Setelah semuanya sudah selesai, mereka menyempatkan untuk tidur terlebih dahulu, walaupun hanya beberapa jam saja. Tidak terasa, azan zuhur berkumandang. Saat itu Putra dan Andi menyempatkan diri untuk menunaikan sholat. Setelah selesai sholat, mereka langsung bergegas menuju ke pos simaksi atau pos perizinan yang tidak jauh dari base camp. Tepat pada jam 1:30 siang, akhirnya mereka memulai pendakian. Tidak lupa juga mereka bertiga berdoa dulu agar pendakian kali ini lancar dan selamat sampai pulang kembali ke rumah. Di awal-awal perjalanan jalurnya masih terbilang cukup datar dan melewati area wisata. Sekitar 500 meter dari pos simaksi atau perizinan, sampailah mereka di Candi Ketek. Candi Ketek ini merupakan situs purbakala dan bentuknya menyerupai piramida berundak. Reruntuhan candi ini memiliki 4 teras yang bertingkat dan menghadap ke arah barat. Masing-masing teras dihubungkan dengan undakan batu. Di Candi Ketek ini mereka bertiga tidak istirahat dan terus melanjutkan perjalanan menuju ke pos 1. Jalur pendakian menuju ke pos 1 ini berupa jalan setapak dengan vegetasi sedikit terbuka. Di sepanjang jalur akan ditemui pipa-pipa air yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Mbah Branti. Pos 1 ini berupa tanah lapang dengan shelter kecil untuk beristirahat. Dan di sini mereka istirahat sambil makan-makan cemilan ringan. Tidak lupa juga sambil mengisap rokok kretek. Kondisi cuaca saat itu sangatlah bersahabat. Akan tetapi, kondisi jalur pendakiannya sangat berdebu. Ya maklumlah, karena ini adalah musim kemarau. Setelah dirasa istirahat cukup, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2 ini jalurnya sedikit menanjak dari sebelumnya, dan vegetasi di sepanjang jalur pun juga masih terbuka. Dari ke pos 1 hingga ke pos 2, tidak ada kejadian-kejadian yang bisa dikatakan di luar batas nalar. Semuanya berjalan dengan lancar dan juga aman. Tepat di jam 4 sore, sampailah mereka di pos 2 yang dinamakan dengan Brakseng. Di pos 2 ini berupa area tanah lapang dan terdapat shelter kecil, dan vegetasinya juga cukup rapat. Bisa dibilang, pos 2 ini merupakan pintu hutan atau pintu rimba. Di pos ini ada pohon yang sangat besar dan menjulang tinggi, serta di bagian pohon itu dililit oleh kain yang berwarna putih. Konon, pohon tersebut adalah pohon yang dikeramatkan oleh warga sekitar. "Awas, jangan sandaran di pohon gede itu ya," perintah si Putra. Akhirnya mereka bertiga memilih untuk istirahat di dekat shelter. Dalam istirahatnya tersebut mereka bertiga menyesal karena tidak membeli buah-buahan. Apalagi si Rian. Dia sangat nyesal banget ketika ada nenek-nenek yang jualan buah ketika di stasiun Solo Jebres. "Nyesel gua gak beli buah salak," ucap Rian sambil nyalain rokok. Berselang beberapa menit, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya. Trek dari pos 2 menuju ke pos 3 ini merupakan jalur yang terpanjang dan membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3 sekitar jam 6 sore. Karena di pos 3 itu ada sumber air dari paralon, mereka menyempatkan untuk menyeduh kopi sambil makan roti.
Dan di sini ada juga satu rombongan pendaki yang sedang ngecamp. Ternyata rombongan pendaki tersebut sedang makan buah salak di teras tenda. Melihat hal tersebut, Rian langsung ngeluh lagi. "Fix, kali ini gue bener-bener nyesel kagak beli buah-buahan," ucap Rian sambil ngeliatin pendaki yang sedang makan buah salak. "Udah Yan, udah, jangan mikirin apa yang kita bawa. Mendingan sekarang lo fokus ke pendakian. Udah yuk, sholat maghrib dulu," sahut Putra sambil gelar matras. Setelah selesai sholat, mereka melanjutkan kembali perjalanan menuju ke pos berikutnya. Suasana pendakian pada malam itu amatlah sepi, karena ini bukan hari libur atau hari weekend. 3 buah cahaya dari headlamp selalu menemani mereka di gelapnya malam. Angin mulai berembus kencang dan udara mulai dingin. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bergerak. Singkat cerita, pos 4 berhasil mereka lalui dan sampailah mereka di pos 5 pada jam setengah 9 malam. Pos 5 ini dinamakan dengan Bulak Peperangan. Bulak Peperangan merupakan area rumput yang sangat luas dan juga datar. Di sini Andi membuka omongan. "Kita ngecamp di mana nih?" "Ngecamp di Gupakan Menjangan aja, Di. Di sini terlalu ngeplong dan gak ada pendaki lain." "Ya udah kalau gitu, kita belum sholat isya, sekalian sholat isya dulu aja di sini sambil istirahat." Pada saat itu, Rian tidak mau sholat karena dia lebih memilih menghisap rokok sambil menyeduh susu. Akhirnya, hanya Putra dan Andi yang melaksanakan sholat. Tidak lupa juga mereka menggelar matras untuk dijadikan alas. Ketika selesai sholat, Putra dan Andi kaget ketika melihat Rian sedang makan buah salak. Rian mengaku bahwa buah salak tersebut dikasih oleh rombongan pendaki yang ketemu di pos 3 tadi. "Tadi rombongan yang ketemu di pos 3 naik duluan. Gue dikasih salak 1. "Gak mungkin Yan, rombongan yang kita temui di pos 3 itu lagi ngecamp. Dan misalkan dia lewat sini tadi, otomatis headlampnya kelihatan dong. Lo mau gak nih Put? Di?" "Gak usah, buat lo aja semua," jawab si Putra. Saat itu, Putra dan Andi gak percaya dengan perkataan si Rian dan memilih untuk tidak melanjutkan pembicaraan terkait buah salak. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju pos Gupakan Menjangan. Trek dari Bulak Peperangan menuju ke pos Gupakan Menjangan ini jalurnya kembali menanjak ke atas bukit dan masih melewati padang savana yang sangat luas. Dalam perjalanan dari Bulak Peperangan menuju ke Gupakan Menjangan, mereka bertiga tidak ada yang ngobrol sama sekali. Semuanya benar-benar terdiam dan menunduk sambil melihat jalur pendakian. Singkat cerita, sampailah mereka di Gupakan Menjangan pada jam 9 malam. Gupakan Menjangan ini berupa padang savana yang sangat luas, dan bila beruntung, terdapat air di tengah savana. Di sini mereka bertiga tampak sangat cekatan untuk mendirikan tenda. Dan setelah tenda sudah berdiri, mereka langsung masuk ke dalam tenda untuk beres-beres dan juga masak. Kondisi Gupakan Menjangan saat itu nampak sepi, hanya ada beberapa tenda saja. Kurang lebih sekitar 4 tenda dan lokasinya saling berjauhan. Setelah selesai masak dan makan, mereka bertiga memilih untuk langsung tidur dan tidak begadang, karena besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan menuju ke Hargodomilah. Tepat jam 11 malam, Rian terbangun karena ada suara rame dari luar tenda. Saat itu Rian membangunkan Putra dan Andi. "Put, Andi, bangun." Tapi Putra dan Andi nampaknya tertidur pulas dan tidak mendengar ucapan dari Rian. Karena rasa penasaran dan semakin lama suaranya semakin rame, Rian memberanikan diri untuk keluar tenda. Takutnya ada pendaki yang sedang dievakuasi. Dan ketika Rian di luar tenda, terdapat api unggun
dan terlihat ada banyak orang yang lalu lalang. Setelah diperhatikan, itu seperti pasar dengan berbagai macam dagangan. Setelah itu Rian memberanikan diri untuk maju beberapa langkah dari tendanya. Lalu, tiba-tiba Rian terfokus dengan satu penjual yang tidak asing di dalam ingatannya. Ternyata, orang tersebut adalah nenek-nenek yang menawarkan salak ke Rian pada saat berada di stasiun Solo Jebres. Akhirnya, Rian mendekati nenek-nenek itu dan Rian dikasih buah. Ternyata, yang dikasihkan itu adalah buah salak. Sambil memberi buah salak ke Rian, nenek itu kemudian ngomong, Awakmu bakal juput salak iki. kamu akan mengambil buah salak ini. Karena Rian dari awal pendakian sudah pengen buah, dia sangat bersyukur sekali ketika ada orang yang memberikan buah kepada dirinya. Langsunglah Rian mengupas buah salak itu, dan setelah kulitnya semua terkupas, Rian ini mau makan buah salak itu. Tapi, tiba-tiba api unggun yang ada di situ semuanya mati dan berganti menjadi obor yang sangat banyak. Obor tersebut layaknya lampu penerangan jalan yang berbaris memanjang dan sangat rapih. Saat itu juga, para penjual langsung menatap tajam ke arah Rian. Karena takut, Rian langsung membuang buah salak itu dan mundur ke arah tenda secara perlahan. Ketika Rian akan sampai di tenda, tiba-tiba wajah para penjual tersebut berubah menjadi sangat menyeramkan. Ada yang lidahnya panjang, gelantungan di pohon, dan tinggi besar. Sampai-sampai ada yang sedang menenteng kepala. Saat itu Rian langsung masuk lagi ke dalam tenda dan menutupi mukanya dengan sleeping bag. Lama-kelamaan, udara di dalam tenda menjadi panas dan sangat gerah. Ternyata waktu itu sudah menunjukkan jam 7 pagi. "Woi, bangun, ayo ke puncak," ucap Andi sambil membuka sleeping bag. Di sini, perlahan Rian membuka sleeping bagnya dengan rasa takut. Dan anehnya, ketika Rian melihat ke arah luar tenda, kondisinya tampak sepi. Terlebih lagi tidak ada bekas api unggun atau obor yang semalam dia lihat. Saat itu, Rian tidak menceritakan tentang yang dia alami semalam. Di sini mereka bertiga langsung membuat sarapan dan packing-packing barang yang diperlukan saja untuk ke puncak, seperti dompet, HP, cemilan, dan botol air mineral 1 liter. Dalam kesibukannya itu tiba-tiba Putra ngomong, "Rombongan depan tenda kita udah ke puncak ya? Sepi banget." "Iya tuh, kayaknya udah pada ke puncak," jawab Andi sambil memakai sepatu. Tepat di jam 8 pagi, mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hargodumilah. Perjalanan dilanjutkan menyusuri padang savana yang sangat luas dan menuju ke arah balik bukit. Setelah menyusuri savana, trek kembali menanjak ke arah sisi bukit, dan pohon pinus mulai berganti dengan pohon cantigi, yang artinya mereka sudah mendekati Pasar Dieng atau Pasar Setan. Saat perjalanan tersebut, Rian masih memikirkan kejadian yang semalam dia alami. Menurut Rian, itu tampak aneh dan juga tidak masuk akal. Rian masih memendam perasaan itu dan akan diceritakan ke teman-temannya ketika sudah sampai di base camp nanti. Tepat di jam 9 pagi, sampailah mereka di pos Pasar Dieng. Pasar Dieng merupakan area yang masih terdapat sisa-sisa sejarah. Bebatuan berukuran besar tersebar di area bekas-bekas pondasinya, dan ada batu yang tersusun rapi, layaknya sebuah gerbang. "Nggak usah istirahat ya, lanjut jalan lagi. Nanggung tuh, udah kelihatan warungnya Boyam," ucap Andi sambil terus melangkahkan kakinya. Akhirnya, Putra dan Rian menuruti perkataan apa yang diucapkan oleh Andi. Dari Pasar Dieng,
Ada pertigaan jalur yang sama-sama mengarah ke puncak Hargodalam maupun ke Hargodumilah. Singkat cerita, sampailah mereka di Hargodumilah pada jam setengah 10 pagi. Tempat yang pertama dijumpai adalah petilasan Prabu Brawijaya, serta tempat ini adalah salah satu bukti bahwa ada kaitannya Gunung Lawu dan Prabu Brawijaya V. Tidak jauh dari petilasan Prabu Brawijaya, ada warung yang sangat fenomenal bagi kalangan pendaki, yaitu warung Nyamboyem. Di warung Nyamboyem ini, mereka membeli air mineral terlebih dahulu, karena persediaan air mereka hanya sebatas untuk masak saja. Berselang beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Hargodumilah. Dari Hargodalam menuju puncak Hargodumilah ini tidak membutuhkan waktu lama, tapi hanya membutuhkan energi yang sangat ekstra karena jalurnya menanjak dan berbatu. Sekitar 20 menit, sampailah mereka di puncak Hargodumilah, puncak tertinggi Gunung Lawu dengan ketinggian kurang lebih 3.265 meter di atas permukaan laut. Ketika di puncak ini mereka bertiga langsung sujud syukur karena mereka masih diberikan kesempatan untuk menginjakan kakinya di puncak Gunung Lawu ini. Kondisi di puncak Gunung Lawu sangatlah sepi, mungkin sekitar 2 atau 3 rombongan saja. Dan semua rombongan tersebut naiknya melalui jalur Cemoro Sewu. Di sini Rian ngomong ke teman-temannya, Rombongan pendaki yang ngecamp di Gupakan Menjangan pada kemana ya? Oh iya tuh, kemana ya? Mungkin di dalam warungnya Boim kali, lagi pada makan pecel. jawab Putra sambil mengeluarkan alat masak untuk bikin kopi. Tidak terasa sudah 1 jam mereka berada di puncak. Dan sampai-sampai 3 rombongan yang ada di puncak tadi sudah turun duluan. Jadi kondisi saat itu hanya ada rombongan mereka bertiga saja. Yuk turun, udah sepi dan udah siang nih. Yuk kita nyantai-nyantai di tenda aja. Akhirnya, tepat di jam 1 siang mereka turun ke Gupakan Menjangan. Posisinya saat itu adalah Putra berjalan di paling depan, disusul oleh Andi, dan Rian berada di paling belakang sebagai sweeper. Air minum yang mereka bawa dan beli di warung yang Boem tadi ada di tasnya Putra dan si Andi. Dan posisi mereka bertiga ini saling berjarak sekitar 5-10 meter. Singkat cerita, sampailah mereka di Pasar Dieng. Dan di Pasar Dieng ini cuacanya sangat berkabut. Padahal masih siang dan cuacanya cerah, kok tiba-tiba ada kabut? Ucap Putra dalam hati. Akhirnya, Putra teriak dari depan, "Jaga jarak, penglihatan terbatas." Karena Rian posisinya di paling belakang, dia hanya mendengar suaranya si Putra saja. Jangankan bisa melihat si Putra, melihat si Andi yang ada di depannya juga tidak kelihatan. Akhirnya, Rian mempercepat langkahnya dan pandangannya ini fokus hanya 1 meter saja ke depan. Di sini, keanehan kembali terjadi. Sekitar 5 menit setelah Putra teriak tadi, Rian merasa lama-kelamaan jalurnya ini semakin menanjak. Padahal seharusnya itu turun dan menyusuri bukit. Karena dirasa aneh, akhirnya Rian teriak memanggil nama Putra dan juga Andi. Putra, Andi, woi, di mana lo? Tapi tidak ada balasan dari Putra maupun si Andi. Di sini Rian mencoba istirahat sambil menunggu kabut hilang. Karena merasa haus, Rian pengen minum dan membuka tasnya. Dan ternyata Rian baru sadar kalau air minum itu dibawa oleh Putra dan juga Andi. Astagfirullah, lupa gua, ucap Rian sambil senderan di pohon cantigi. Andai gua bawa buah, walaupun kagak ada air, seger nih rasanya, batinnya. Sepertinya Rian ini masih menyesali karena lupa bawa buah.
Baru saja beberapa detik ketika Rian mengucap dalam hati, tiba-tiba di balik kabut ada seperti seseorang yang sedang membawa bakul. Makin lama, makin ada suara sayup-sayup, layaknya orang jualan. Buahnya dek. Semakin lama, suara tersebut semakin dekat, dan tepat di depan Rian yang berjarak sekitar 2 meter. Ternyata, penjual tersebut adalah nenek-nenek yang Rian temui di stasiun dan di Gupakan Menjangan. Ketika saat itu nenek ini menaruh bakulnya di depan Rian dan sambil duduk. Karena Rian merasa kasihan, akhirnya dia mendekati dan melihat ke dalam bakulnya. Ternyata di situ ada buah salak dan juga air minum. Buah salaknya ini dibungkus oleh daun pisang dan air minumnya ada di wadah kendi kecil. Lantas Rian bertanya, Salaknya berapa, Nek? Seikhlasnya aja, Nak. Yaudah, Nek, saya beli semua ya. akhirnya nenek tersebut mengeluarkan salaknya dari bakul dan Rian langsung menaruhnya di dalam tas. Ini, Nek, ambil aja semua uangnya. Ini banyak banget, Nak. Gak apa-apa, Nek, rezeki buat nenek biar cepat habis jualannya. Entah kenapa, nenek ini sepertinya tahu apa yang sedang dialami Rian. Dia mengeluarkan kendi dari bakulnya. Ini, Nak, ambil. Nenek tahu kalau kamu lagi haus. Bagi Rian, ini adalah rezeki yang tidak bisa ditolak. Jangan lihat apa yang diberi, tapi lihat siapa yang memberi. Akhirnya Rian menerima kendi tersebut dan langsung dikucurin ke mulutnya. Dan ketika Rian sudah minum, tiba-tiba nenek tersebut hilang. Lantas, Rian langsung berdiri dan mencoba melihat di balik kabut dan juga di balik pohon cantigi. Setelah dicari-cari, nenek-nenek tersebut benar-benar tidak ada. Saat itu, Rian langsung kembali lagi ke titik awal dia istirahat. Dan ketika sudah sampai di titik itu, Rian benar-benar kaget. Karena kendi itu berubah menjadi tempat bakar dupa. Beberapa menit kemudian kabut mulai terbuka dan Rian berada masih di sekitaran Pasar Dieng. Akhirnya, Rian bisa melihat dengan jelas area savana di bawah Pasar Dieng itu. Tanpa berpikir panjang, Rian langsung turun sambil lari-larian. Putra dan Andi pun tidak kelihatan. Sekitar 20 menit, sampailah Rian di Gupakan Menjangan. Dan ternyata, Putra dan juga Andi sedang masak di luar tenda. Di sini Putra bertanya, Buset dah lo, bokernya lama banget, Yan. Iya, Put. Masuk tenda lo, sono, Yan. Bersih-bersih dulu, habis itu sholat. pinta Andi. Saat di dalam tenda, Rian ini masih kepikiran tentang nenek-nenek penjual buah di Pasar Dieng. Terlebih lagi, Putra nanya kalau Rian ini sedang boker. Tapi Rian tidak langsung bilang ke teman-temannya ketika saat itu juga. Setelah bersih-bersih, Rian langsung menunaikan sholat Asyar. Ketika sudah selesai sholat, Rian langsung bergabung dengan Putra dan juga Andi yang sedang masak. Di sini Rian bertanya, Itu tenda yang di depan kita udah pada turun? Kayaknya, soalnya pas gua sampai sini, itu tenda udah nggak ada. Mungkin udah turun duluan kali. jawab Andi sambil membersihkan piring. Jadi, mereka semalaman lagi di Gupakan Menjangan dan turun keesokan pagi. Setelah selesai makan, mereka bertiga ngopi-ngopi sambil merokok di depan tenda yang dilapisi oleh flyset. Malam itu, kondisi di Gupakan Menjangan sangatlah sepi. Sambil menikmati kopi dan juga merokok itu, tiba-tiba si Andi tanya ke Rian, "Lo tadi berak di mana, Yan?" "Oh, tadi gua berak di dekat Pasar Dieng." Padahal, sebenarnya Rian itu tidak berak,
melainkan bertemu nenek-nenek penjual buah. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat itu mereka bertiga memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Posisi tidur saat di tenda itu adalah Putra berada di sisi sebelah kanan, Andi di tengah, sedangkan Rian berada di sebelah kiri. Saat tidur itu, hanya terdengar suara angin dari lembah savana. Terlihat juga dinding-dinding tenda mulai goyang akibat terkena paparan angin. Lampu tenda mulai diredupkan. Masing-masing dari mereka sudah masuk ke dalam sleeping bag. Tapi, sebelum tidur Rian ngomong ke Putra dan juga ke Andi. Gue berharap ini bukan pendakian terakhir kita. Amin. Udah tidur Rian, Put. Jangan lupa berdoa dulu ya, biar nyenyak tidurnya. Menit demi menit, mereka lewati saat bermalaman di Gupakan Menjangan. Di tengah malam, Putra terbangun karena dia ingin buang air besar. Maklumlah, sebelum tidur Putra ini sempat bikin tempe mendoan dengan saus kecap yang sangat pedas. Di sini Putra membangunkan Andi dan juga Rian untuk diajak menemani. Andi, Rian, temenin gua dong. Gua kebelet. Tapi tidak ada jawaban dari Rian dan juga Andi. Akhirnya, Putra keluar dari sleeping bag dan langsung duduk. Rian, Andi, bangun. Temenin gua dong. Ah, lu Put. Rese amat perut lo. Yaudah, ye. Jawab si Andi. Saat itu, Putra dan Andi langsung keluar tenda sambil membawa headlamp. Sedangkan Rian masih tertidur pulas. Di saat Putra dan juga Andi sedang BAB, Rian terbangun karena hawa dingin yang dirasakan di kakinya. Dan ketika bangun itu, Rian melihat si Putra dan juga Andi ini lagi duduk sambil makan salak. Melihat itu Rian bertanya, "Itu salak yang dari tas gua ya?" Putra dan Andi hanya menganggukkan kepalanya sambil menyodorkan salak itu pada Rian. "Kagak ah, ya kali malam-malam makan salak, yang ada perut gue mules," ucap Rian sambil tidur lagi dan menutupi mukanya dengan sleeping bag. Selang beberapa menit, hawa di dalam tenda sangatlah gerah, padahal awalnya itu sangat dingin. "Buset dah, gerah banget," ucap Rian sambil membuka mukanya yang tertutup oleh sleeping bag. Dan ketika dia melihat ke arah Putra dan Andi, tiba-tiba mereka berdua ini berubah menjadi pocong dengan muka yang sangat gosong. Lantas, Rian langsung teriak dan menutupi wajahnya. Berselang beberapa menit, Putra dan juga Andi masuk ke dalam tenda. Karena melihat Rian badannya gemeteran, Putra bertanya, Lu kenapa, Yan? Ampun. Oh, Yan, istighfar. Gue Putra. Akhirnya, Putra dan juga Andi langsung membuka sleeping bagnya si Rian. Dan Rian mengatakan kalau dia nggak apa-apa. "Yah, dia ngigo, Put," ucap Andi. Di sini mereka memutuskan untuk tidur lagi. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Di sini mereka membagi tugas. Putra dan juga Andi mendapat tugas masak, sedangkan Rian dapat tugas untuk mempacking tenda. Dan tepat di jam 8 pagi, mereka mulai berjalan turun menuju ke base camp Candi Ceto. Saat perjalanan turun itu Rian lebih banyak diam dan dia tidak bicara sama sekali. Rian kenapa ya, Put? Dari tadi dia mulu. Gak tahu gua, kecapean kali. Atau bisa jadi dia nahan berak. Jawab Putra sambil terus berjalan. Pos bulak peperangan sudah berhasil mereka lewati dan sampailah mereka di pos 4 yang dinamakan pos pengik. Di sini Rian minta break. Woi, break dulu. Capek gua. Sekalian gua mau melipir dulu. Perut gue mules banget. Tuh kan benar. Gua bilang juga apa? Dia tuh dari tadi diem karena nahan mules.
ucap Putra sambil ketawa. Sambil menunggu Rian berak, Putra dan juga Andi duduk di dalam shelter sambil bakar rokok. Berselang 10 menit, tiba-tiba dari arah semak-semak Rian lari seperti orang kesetanan. Melihat Rian lari, Putra dan juga Andi langsung berdiri. Kenapa lo? Di sono banyak banget lintah. Hah? Lintah? Kan ini musim kemarau. Lagi pula tanahnya kering. Mana ada lintah? Singkat cerita, mereka melanjutkan kembali menuju ke pos berikutnya. Saat turun dari pos 4 menuju ke pos 3 ini aman-aman saja. Dan sesampainya di pos 3, mereka baru bertemu lagi dengan rombongan pendaki yang baru naik. Dan Putra mengisi botol air minumnya dengan air yang mengucur dari keran. Setelah itu mereka langsung lanjut lagi berjalan turun menuju ke pos 2. Posisi saat turun itu Rian di paling depan, Andi di tengah, dan Putra di paling belakang. Berselang 1 jam, sampailah mereka di pos 2. Di sini Rian langsung senderan di pohon besar yang dililit oleh kain putih. Baru aja Putra mau ngomong jangan senderan di situ, tiba-tiba Rian ketawa cekikikan. Bisa dibilang Rian ini kerasukan. Melihat itu Putra dan juga Andi langsung mendekati Rian sambil membaca surat-surat yang mereka bisa. Dan ketika Putra memegang kakinya, sosok yang masuk ke dalam tubuh Rian itu ngomong. Anak ini gak sopan. Dia sudah mengambil barang yang bukan miliknya. Lantas, Putra dan juga Andi langsung bingung dan Putra menyuruh Andi untuk memeriksa isi tasnya dari si Rian. Dan ketika tasnya dibuka, ada sebuah batu dan juga bakaran kemenyan. Spontan Andi langsung mengeluarkan benda tersebut dan meletakkan di dekat pohon besar itu. Berselang beberapa menit, Rian langsung pingsan dan tidak sadarkan diri. Di sini Putra langsung membuatkan teh panas dan langsung dimasukkan ke dalam mulutnya Rian. Saat itu, Rian sadar sambil nepak-nepak mulutnya yang kepanasan. Lo ngambil apaan sih, Yan? Hah? Maksud lo, Ndi? Udah, nanti aja jelasinnya pas udah sampai di base camp. Saat perjalanan dari pos 2 menuju ke base camp, Rian benar-benar diam dan pandangannya kosong. Tapi Putra dan juga Andi mencoba untuk mengajaknya ngobrol terus, takutnya Rian kerasukan lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di base camp pada jam 1 siang. Setelah bersih-bersih dan sambil nunggu jemputan, mereka bertiga saling bercerita mengenai pendakian tadi. Putra membuka omongan duluan. Lo tahu nggak pas di kereta, gua mimpiin Andi kalau badannya ini banyak lintah. Mendengar perkataan dari si Putra, seketika Andi dan juga Rian keinget saat di pos 2, yaitu Andi dikerubungin lintah yang sangat banyak. Di sini, Andi juga nyamber. Sama Put, gue juga mimpi Rian hilang di balik kabut. Spontan Rian langsung menceritakan saat kejadian yang dialami di pasar Dieng. Kalau dirinya ini bertemu dengan nenek-nenek yang membawa bakul dan jualan buah salak serta dikasih minum. Spontan, Putra dan juga Andi kaget bukan main. Karena pada saat itu Rian ini bilang ke Putra dan juga Andi pengen berak dan disuruh jalan duluan. Dan kalian tahu nggak pas malam pertama di Kupangan Menjangan, gue bangunin lo berdua, tapi lo malah diam aja. Di situ gue keluar tenda dan banyak orang yang lagi pada jualan. Lanjut si Rian. Belum sempat selesai cerita, jemputan udah datang dan mereka langsung bergegas menuju ke mobil tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di stasiun dan tiba di rumahnya masing-masing dengan selamat. Karena Rian takut kenapa-napa, keesokan harinya dia pergi ke orang pintar. Dan orang pintar tersebut mengatakan kalau saat bermalam itu, sukmanya Rian ini sempat keluar dari raganya dan masuk ke dalam pasar setan. Untungnya, Rian tidak memakan buah salak semuanya, hanya 1 biji saja.
Kalau saja Rian sampai makan buah salak itu semua, bisa-bisa sukmanya ini terperangkap di pasar setan. Setelah mendapat penjelasan yang panjang dan lebar itu, Rian pun pulang dan langsung mengajak ketemuan dengan Putra dan juga Andi dan menjelaskan semuanya secara detail. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Rian dan dua temannya ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.